Apakah penerima bantuan sosial yang baru, yaitu beras sejumlah 10 kilogram mulai awal tahun 2024 ini, berkesempatan juga memperoleh bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan juga program Keluarga Harapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pencairan atau top-up bantuan sosial, baik itu BPNT ya, alokasi bulan Februari hingga Maret 2024 ini masih terus dilangsungkan. Ya, semua himbara sudah melakukan penyalurannya mulai dari BRI, Mandiri, lalu juga BNI dan disusul juga dengan Bank Syariah Indonesia. Urutannya BRI, lalu juga ada BNI, lalu Bank Syariah Indonesia, lalu dilanjutkan akhirnya untuk Bank Mandiri cair juga. Dan tentu masih banyak KPM yang merasa masih zonk, bantuannya masih belum masuk juga. Dan tenang saja, saya selalu menginformasikan jika misalkan saya sempat membalas di kolom komentar, saya juga selalu membalas, tetap bersabar menunggu, karena kita masih belum bisa menyimpulkan apakah memang benar-benar masih ada kesempatan dapat ataukah sudah tidak dapat kembali. Jadi intinya, untuk penyaluran bantuan pangan non-tunai ini akan terus berlanjut hingga nantinya 18,8 juta KPM ini terpenuhi. Apalagi kita tahu bahwa untuk penyaluran melalui PT Pos Indonesia, kuota BPNT Februari Maret ini masih belum dilakukan. Jadi kita tunggu saja ya info dari Kementerian Sosial yang jelas, meskipun nantinya Kementerian Sosial tidak menginfo bagaimana untuk progres penyaluran bantuan pangan non-tunai alokasi Februari Maret, tapi kita akan tunggu bersama hingga semua penyaluran jadwal setelah selesai, baik itu yang melalui Himbara, Bank Syariah, maupun yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Nah, ada hal yang menarik yang ditanyakan oleh warganet ya, terutama ada yang pernah tanya juga di kolom komentar video saya di channel Bersoktara, ada yang bertanya, Kak, untuk KPM yang baru memperoleh bantuan beras 10 kg yang mulai bulan Januari dan alhamdulillah di Februari juga dapat, apakah nantinya bisa memperoleh BPNT dan juga program Keluarga Harapan atau PKH? Nah, ini pertanyaan yang menarik yang perlu saya jawab. Mungkin ada tetangga Anda, saudara Anda yang bertanya hal demikian juga. Jadi ketika Anda menonton video ini, Anda bisa menyampaikan informasi tersebut dari hasil yang Anda dengarkan, yang Anda simak dari saya di kesempatan kali ini, seperti itu. Oke, langsung saja ya saya jelaskan. Perlu Anda ketahui bahwa penyaluran bantuan sosial, terutama program prioritas nasional seperti program Keluarga Harapan dan juga bantuan pangan non-tunai atau program sembako yang kita sebut istilahnya BPNT, ini basis data yang digunakan adalah murni dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Nah, jadi Kementerian Sosial ini menghendaki adanya satu pintu yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial yang harapannya semua instansi kementerian di lintas sektoral ketika ingin menyalurkan sebuah bentuk bantuan sosial, maka acuannya adalah berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS tersebut. Sehingga kita tahu bahwa untuk KPM yang berhasil top up dananya, baik itu PKH maupun BPNT, ini tentu KPM yang statusnya aktif di DTKS. Jadi untuk KPM yang tidak aktif di DTKS tentu akan sulit memperoleh bantuan PKH maupun BPNT. Ya, seperti itu. Bagi Anda yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial, belum pernah dapat, maka solusi pertama adalah silakan Anda datang ke desa ataupun kelurahan, ajukan supaya nama Anda bisa masuk ke dalam DTKS terlebih dahulu. Dan itu ada prosesnya ya, pengusulan, lalu verifikasi ulang, verifikasi oleh dinas sosial, hingga sampai ke tingkat pusat. Jadi ketika sudah disetujui oleh pusat dan positif masuk di DTKS, itu pun masih menunggu antrinya, menunggu rezekinya bisa masuk untuk sebagai penerima PKH maupun BPNT, seperti itu. Sedangkan saya juga sudah menginformasikan kepada Anda bahwa program bantuan cadangan beras pemerintah yang disebut saat ini adalah cadangan pangan pemerintah atau CPP berupa beras 10 kg yang karungnya ini adalah karung bulog, disalurkan mulai bulan Januari hingga berakhir bulan Juni tahun 2024. Jadi KPM yang peroleh undangan tersebut langsung 6 barcode, ada yang disalurkan satu barcode undangannya kecil, ada yang langsung lembaran A4 besar lengkap dengan 6 barcode-nya, jadi variatif ya modelnya. Nah, penyaluran cadangan pangan pemerintah yang alokasi bulan Januari hingga bulan Juni 2024 ini, datanya ternyata tidak berasal dari DTKS ya. Artinya data ini bukan diambil dari data DTKS Kementerian Sosial
yang notabene setiap bulan ini diupdate oleh desa atau kelurahan masing-masing. Bagi para penerimanya yang sudah mampu ya dikeluarkan, lalu yang membutuhkan harus diajukan. Ini bagi desa atau kelurahan yang aktif ya untuk verifikasi. Untuk yang belum aktif harapannya ya semoga bisa aktif ke depannya. Jadi sekali lagi untuk program CPP atau program beras 10 kg bagi Anda yang mendapatkan, ini datanya bukan diambil dari DTKS, datanya diambil dari pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau yang kita sebut sebagai data P3KI. Nah, penyalurnya sendiri bukan dari Kementerian Sosial, yang menyalurkan adalah dari Kemenko PMK, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang menterinya adalah Bapak Muhadjir Effendi. Jadi jelas ya di sini ya, berarti bahasa mudanya ada dua kamar di sini. PKH BPNT ini menggunakan DTKS, ya, bansos yang lainnya ini juga menggunakan DTKS. Lalu untuk data beras 10 kg Januari hingga Juni ini tidak berasal dari DTKS, datanya dari P3KI. Sehingga di lapangan ada kok yang dapat PKH ataupun dapat BPNT ternyata dapat juga berasnya. Tetapi jika rezekinya yang namanya ada, misalkan Ibu Sumiati, ternyata di undangan ada. Ada kok yang namanya misalkan Ibu Sumiati ini dapat BPNT atau PKH, ternyata yang keluar nama suaminya. Betul kan ya, seperti itu ya. Ini yang terjadi di daerah Damingan saya. Sehingga bagi Anda yang memperoleh beras sembako 10 kg dan posisinya sudah ada juga di DTKS, maka ya aman. Berarti Anda juga bisa memperoleh PKH maupun BPNT, tidak ada gangguan. Tetapi jika Anda hanya memperoleh beras tanpa memperoleh PKH maupun BPNT, berarti Anda baru aktif di P3KI-nya. Maka otomatis Anda harus lebih sering datang ke kantor kelurahan atau desa, tanyakan apakah selain ada di P3KI, data Anda juga ada di DTKS. Nah, jika belum ya harus mendaftarkan dulu seperti apa yang sudah saya sampaikan, sering saya sampaikan. Jika nama Anda belum ada di DTKS, ya Anda harus daftarkan dulu. Jika namanya ternyata sudah ada di DTKS, maka ya berdoa saja semoga ketika ada kuota yang kosong, baik itu PKH 10 juta orang dan juga BPNT 18,8 juta, ketika ada pengurangan, maka berdoa semoga Anda bisa berkesempatan memperoleh bantuan PKH ataupun BPNT perluasan melalui validasi by system. Jadi seperti itu. Sangat gamblang ya apa yang saya sampaikan ya, jadi jelas ya. Jadi bagi sekali lagi penerima sembako ini datanya dari P3KI. Jika ingin memperoleh bantuan pangan non tunai atau PKH, maka harus memastikan dulu datanya ini aktif di DTKS atau tidak. Jika tidak aktif atau belum ada di DTKS, daftarkan. Jika memang sudah ada di DTKS, berdoa dan selalu sharing dengan operator SIG NG-nya agar diajukan ketika ada kuota yang kosong. Seperti itu. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi Anda yang senantiasa mensupport perkembangan channel Inspirasi Oktara, dan tentunya saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.